Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Para narasumber kita yang saya hormati, khususnya Pak Kiai Haji Muhyiddin Junedi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selamat bergabung Pak Kiai. Terima kasih, selamat, ahlan wa sahlan. Ahlan, ahlan. Juga ada Bang Reza Indragiri, ini sebagai pakar uh, kriminologi. Juga teman-teman media yang ikut dalam Zoom ini, serta saudara-saudaraku semua yang mengikuti melalui YouTube. Kita sengaja mengangkat tema ini karena dalam beberapa tahun terakhir ini kasus pembunuhan pemuka agama, ustadz dan ulama terus-menerus terulang dan sampai sekarang kita tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang mengapa peristiwa yang tampak seperti direncanakan itu selalu dijelaskan bahwa itu peristiwa random. Saya teringat ketika pembunuhan beberapa orang kulit hitam di Amerika yang kemudian memicu gerakan Black Lives Matter. Saya kira di Indonesia ulama Life Matters. Suatu saat kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, ini juga bisa menjadi satu gerakan karena kejadian yang terus-menerus terulang tanpa adanya penjelasan yang memadai. Kita mengangkat tema ini pada kesempatan ini, terutama karena pengulangan peristiwa kekerasan kepada para pemuka agama ini sekarang terjadi dalam konteks yang sangat berbeda. Konteks pertamanya adalah konteks politik. Peristiwa ini terjadi di tengah pembelahan yang sangat tajam yang terjadi di tengah masyarakat. Dan biasanya tafsir konspirasi di tengah pembelahan itu selalu mendominasi perbincangan publik. Dan ini dengan mudah bisa dijadikan sebagai alat provokasi. Yang kedua, kekerasan ini juga terjadi di tengah krisis berlarut yang kita hadapi akibat pandemi. Dan bisa kita bayangkan betapa buruknya public mood sekarang ini. Survei-survei kami di Partai Gelora menemukan fakta bahwa mood publik ini, suasana jiwa publik ini didominasi oleh rasa takut, oleh rasa sedih, marah, frustasi, karena tidak tampak ada jalan keluar di tengah krisis ini. Jadi, peristiwa-peristiwa kekerasan ini menambah proses perusakan pada public mood dalam tanda petik ya. Jadi kalau sudah ada pembelahan dan ada krisis, peristiwa-peristiwa seperti ini akan menjadi tambahan akumulasi yang memperburuk public mood. Dan karena itu, kita perlu memandangnya dalam perspektif yang lain, bahwa di tengah situasi seperti ini, orang sebenarnya mempertanyakan tingkat kepercayaan kita kepada institusi yang bertanggung jawab secara publik menjaga keamanan masyarakat dan juga menjaga rasa keadilan. Kalau peristiwa-peristiwa ini terus-menerus terjadi, yang hilang itu secara perlahan adalah rasa aman dan juga rasa keadilan. Dan kita bisa mengatakan bahwa para ulama dan pemuka agama di sini menjadi kelompok yang paling rapuh secara keamanan dan gampang sekali menjadi korban, gampang sekali menjadi sasaran. Jika peristiwa-peristiwa ini semuanya dirunut dalam konteks memori sejarah publik,
ini kan gampang diasosiasi dengan PKI misalnya begitu ya. Seperti karena kejadian-kejadian yang sama juga terjadi sebelum peristiwa tahun 65, yaitu 30S, dan yang akan diperingati besok ya. Jadi baik dalam konteks memori sejarah dan kepercayaan kepada legal justice ini, kita semuanya mendapatkan satu pertanyaan-pertanyaan besar. Dan karena itu, pada kesempatan ini kita juga mengundang dari institusi kepolisian yang insya Allah mudah-mudahan sudah hadir ya, yang akan diwakili oleh Dr. Ahmad Ramadan, SH, sebagai Kabak Penum di Humas Polri ya. Jadi kita perlu mendapatkan jawaban yang memadai tentang bagaimana membaca fakta-fakta yang terus-menerus terulang ini. Legal justice itu merupakan satu perasaan publik yang harus kita pertahankan, bahwa kita percaya kepada institusi ini untuk menjaga keamanan kita, mempertahankan rasa aman kita. Sebab sekarang sudah mulai nampak gejala-gejala bahwa ketidakpercayaan kepada institusi itu mendorong orang berlari mencari keadilan di tempat lain yang biasanya kita sebut dengan street justice, keadilan jalanan. Saya kira ketika Muhammadiyah menganjurkan tapak suci misalnya untuk menjaga para ulama, hal-hal seperti itu secara moral itu bagian dari rasa tanggung jawab sosial orang, tetapi secara psikologis juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa terlalu mengandalkan institusi kepolisian. Dan itu hal yang buruk dalam kehidupan publik kita. Apalagi jika kita memandang dan mengikuti secara bersama bahwa salah satu institusi di negara kita ini yang terus-menerus mengalami peningkatan anggaran, yaitu kepolisian. Kita mengerti bahwa memang anggaran itu diperlukan untuk terus-menerus ditingkatkan, karena itu bukan pekerjaan yang kecil yang dialami oleh Polri, dan saya setuju dengan pemaparan Kapolri Pak Sigit ketika beliau diangkat menjadi Kapolri tentang yang disebut presisi, ketepatan dalam menjalankan tugas-tugas utama kepolisian. Saya kira di dalam situasi kita sekarang ini momen yang bagus untuk membuktikan performa kerja yang berbasis pada presisi itu tadi. Jadi baik dalam konteks sejarah, dalam konteks kekinian kita akibat polarisasi dan juga krisis yang sekarang ini, kepentingan kita bersama adalah bahwa masyarakat bisa tetap mempertahankan kepercayaannya kepada institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkan rasa aman dan rasa adil kita atau legal justice ini, dan tidak berlari melakukan pilihan-pilihan yang buruk seperti street justice itu. Apalagi seperti yang banyak dicatat dulu dalam sejarah kita ini, para analis barat itu mengenal betul bahwa di Indonesia ini dan juga di Malaysia atau di masyarakat Melayu lah secara umum, di Filipina ada satu budaya yang disebut dengan budaya amuk. Orang mungkin mengartikan ini sebagai semacam pemberontakan tidak sadar, tapi sebenarnya itu adalah satu titik kulminasi puncak dari kemarahan akibat akumulasi rasa tidak aman, rasa tidak adil, dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang ingin kita cegah, dan untuk itu kita menghadirkan para narasumber kita di sini yang mewakili para ulama, Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan juga ada Pak Reza Indragiri, dan mudah-mudahan Pak Ahmad Ramadan sudah hadir juga bersama kita. Belum ya? Oke. Saya baru dapat informasi katanya jam 4 baru akan bergabung insya Allah. Ya Pak Pak Anies Mata, beliau akan menyusul. Oke, saya kira ini pengantar dari saya, mudah-mudahan insya Allah
perbincangan kita pada sore hari ini akan membuahkan satu kesimpulan yang produktif bagi kita semuanya. Kita mungkin tidak terlalu ingin mendapatkan penjelasan tentang motif kenapa pembunuhan itu terjadi, lebih daripada keinginan kita untuk melihat apakah itu bisa dicegah supaya tidak terjadi lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.